Dear Diary, ini hari pertama kembali lagi ke sekolah. Hampir setahun gak ketemu teman-teman. Kangen juga sama ramainya sekolah. Waktu datang, waktu pulang, di kelas. COVID-19 menghilangkan banyak kebiasaan lama, menggantinya dengan yang baru. Normal yang baru. Satu hal yang menarik, dulu waktu ke sekolah, bawa buku dan alat tulis, gak lupa dompet dan uangnya. Sekarang, sebelum berangkat, pasti kami selalu siapkan masker. Satu dipakai di wajah, satu di tas. Di depan sekolah, harus cuci tangan, dan harus sering melakukannya. Semua teman-temanku juga harus melakukan hal yang sama. Sebelum masuk kelas, suhu kami diperiksa di gerbang SMA. 37,5 derajat batas atasnya. Terus, tangan kami dikasih disinfektan supaya bakteri dan virus jadi lemah. Kemudian, pakai masker khusus untuk di kelas. Karena itu, kami bawa 2 masker tiap hari. Dan gak hanya murid-murid, guru-guru dan karyawan sekolah pun begitu. Mereka datang, cuci tangan, cek suhu badan, tuang disinfektan, ganti masker, baru masuk ruangan. Semuanya harus begitu. Setiap hari harus begitu. Ketika di kelas, kita harus jaga jarak. Ini memang gak biasa, tapi inilah normal yang baru. Guru mengajar di depan kelas dengan masker dan mungkin pelindung wajah. Selesai pelajaran, kami bantu guru jaga kebersihan dengan hand sanitizer agar aman juga untuk teman-teman yang lain. Jam 10 kami pulang dan kali ini harus segera sampai rumah. Pelajaran berikutnya sudah menunggu via online.
Saat kami udah pergi, karyawan sekolah membersihkan semua pintu, meja, bagian-bagian ruangan dengan disinfektan. Bahkan jalan pun disteril supaya kelas-kelas dan lingkungan sekolah aman untuk kami belajar besok. Teman-teman, ini normal yang baru. Kita jalani bersama ya. Lepas dari konspirasi yang ada, COVID ini nyata. Walau kita berjarak, tetaplah dekat di hati. See you, diary. Hai. Ya. Jumpa lagi ya Bersama kita dalam Cangkir. Cangkir, bincang-bincang sambil mikir. Nah, Pak Bagus yang bincang-bincang, saya yang mikir. Oh siap. Cangkir kali ini adalah cangkir episode kita yang ke-10. Ya, cangkir bincang-bincang mikir ala Wain. Nah, di dalam episode cangkir itu selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang spektakuler. Pastinya. Betul, mulai dari episode yang pertama sampai sekarang narasumbernya selalu Keren-keren. BGT, keren-keren, luar biasa. Dan sekarang Sobat Cangkir kita akan mendatangkan seorang tamu yang istimewa dengan topik yang mengundang tamu yang istimewa dengan topik sangat happening gitu ya, sangat-sangat populer saat ini. Oh iya, banyak jangan diberitahu dibicarakan. dulu Oh tadi jangan. topiknya. Kita kenalan dulu ya kan? Ya, siapakah tamu kita pada sore hari ini, Pak Bagus? Siap. Di depan kita, jadi di depan kami ya kan, di depan kami para pemirsa telah hadir seorang yang menggunakan kostum hijau. Cluenya kostumnya hijau. Hijau. Memakai masker. Memakai masker. Ini kita aja disuruh sama dia. Disuruh memakai Lagi masker diingatkan ya, harus sama pakai beliau. masker gitu ya. Terus memakai ini nggak tahu apa namanya nih ya. Nanti kita tanyakan apa itu ya. Kayak peci tapi bukan ini ya. Nah ini kita tanyakan aja langsung kepada narasumber kita. Pada sore hari ini siapakah beliaunya? Hai dok. Halo Pak Bagus. kita nggak usah memperkenalkan diri. Tadi saya mau nyapa. Wah jangan, nanti pemirsa jadi tahu ya kan. Sebaiknya kita kenalan dulu. Hai dok, coba dokter lihat ke kamera dok, sambil memperkenalkan diri kepada Sobat Cangkir. Siapa sih dokter ini? Nah silakan dok. Ya, selamat sore Sobat Cangkir. Saya Dr. Reski Tantular. Saya alumni Wain tahun 2003. Begitu. Oke. Kenalannya ternyata anggota Peksi tahun 2003 begitu ya. Betul, seorang dokter. Namanya Dokter Reski Tantular, spesialis paru. Ya, Betul ya dok ya? betul. Betul, enggak rugi saya baca tadi ya. Spesialis paru. Nah, apa yang akan kita bahas jika narasumber kita adalah seorang dokter spesialis paru, Mem Yul? Nah ini apa ya? Pastinya nggak jauh-jauh dengan apa ya? Jantung. Oh, iya. Jauh-jauh. Ya memang paru nggak jauh dari jantung. Betul. Nggak jauh dari jantung. Namun sebelum mungkin kita akan kenalan dulu. Ya, ngobrol-ngobrol. Dok, dulu di SMA Wain itu apa yang masih sangat teringat? Peristiwa apa? Gitu, Dok. Iya, kalau baru saya lihat banyak yang berubah ya, jadi lupa semua sekarang saya. Jadi lupa semua gitu ya. Wain, maksudnya berubahnya ini jadi lebih bagus atau Jadi bagaimana? jadi lebih bagus tentunya. Tadi masuk ke perpustakaan sudah berbeda begitu ya penampilannya. Dulu perpusnya ya, Dok, ya? bukan di sini, di belakang sana. Tapi Masih zaman itu lama. perasaan semua anak yang lulus itu. Iya. Dulu zamanku ndak gini, setelah lulus dibangun. Kok bagus ya? Kok bagus ya? Nah. Kok nggak bangunnya nggak pas aku sekolah. Kami sih nyantai aja jawabnya. Ya kamu mau masuk SMA lagi boleh gitu. Waktu 2003 dokter itu sudah ada jurusan IPA IPS gitu ya dok ya? Sudah. Dan waktu dokter itu. memang milih IPA sejak awal ya dok? Ya, tahun 2002 ya saya milih IPA. Dulu penjurusan kelas 11 ya. Dulu bukan 10, 11, 12 tapi 1, 2, 3. Oh ya. istilahnya kelas 2 berarti ya, Ya. dokter ya. Enggak, mulai kelas 3 ya penjurusan Oh itu. penjurusannya kelas 3 Kelas waktu 3, itu. iya. Dan jurusan IPA. IPA.
Memang dulu dari kecil tuh memang bercita-cita jadi dokter begitu atau Enggak, bagaimana? enggak. Saya baru bercita-cita jadi dokter itu kelas 2 SMA. Oh, ketika di Waing berarti ketika Iya. di Kosayu. Gimana dokter Sebelumnya ceritanya enggak kok ada. bisa bercita-cita jadi dokter begitu? Itu karena kakak saya sebenarnya, bukan saya. Jadi saya sejak kecil enggak ada pikiran untuk menjadi dokter. Dulu cita-citanya apa dok gitu kalau Menarik gitu ini, waktu menarik kecil? ini. Dulu saya arsitek malah. Jadi karena saya Oh. seneng gambar ya waktu itu. Jadi saya dulu dari kecil kepingin jadi arsitek. Tapi setelah saya dulu kan yang bisa naik motor duluan daripada kakak saya ya. Jadi saya sering mengantar waktu itu, waktu kakak saya koas ya ke Saiful Anwar. Ya, terus sering melihat kehidupan dokter, melihat kehidupan para medis di situ ya, akhirnya saya kelas 2 itu mulai beralih kepingin menjadi dokter. Terinspirasi menjadi Terinspirasi. dokter. Sebenarnya sama. Acara cangkir ini, ya kan, bukan acara sekedar bincang-bincang. Bukan cuma ngomong-ngomong, tanya-tanya tapi tidak ada maknanya. Nah, acara ini memang pemirsa ya kan, Sobat Cangkir adalah acara yang nantinya akan menginspirasi kalian yang menonton ini. Betul begitu ya, Mem ya? Betul. Betul. Nah, ngomong-ngomong dokternya udah kenalan sama MC-nya belum, Mem? Oh, Oh iya. belum. Nanti aja, Mem. Nanti kita perkenalkan. Biar surprise, ada door prize-nya ya. Dok, berarti waktu di SMA itu, wah ini saya tahu nih mata pelajarannya berarti. Berarti yang Favoritnya paling apa? disukai Yang biologi. disukai geografi. Bukan ya? Bukan biologi ya, geografi tapi ya. Geografi. Mau jadi dokter tuh sukanya geografi dulu. Enggak biologi. Kalau boleh tahu, Dok. Ini cuma nostalgia ya, Dok ya. Nanti sebelum kita membicarakan tentang kiprahnya Dokter Reski dalam dunia kesehatan, pengen tahu aja, Dok. Dokter nakal nggak dulu, Dok? Waktu SMA. Menarik ini. Enggak, saya diem. Jadi Oh, enggak pendiam. ada yang kenal saya waktu itu. Oh. Wah, gitu. Memang dari dulu hobinya belajar gitu ya. Kalau murid-murid lain punya hobi main, punya hobi ngegame gitu. Kalau dokter memang hobi belajar begitu ya. Wah, keren sekali ini ya. Ikut OSIS nggak, Dok? Enggak ikut. Nggak ikut OSIS. Wah, Sukanya belajar memang Pak bagus. belajar. Alumni 2003, luar biasa. Tapi yang menggugah pertanyaan saya ini, ya. Dokter asli mana ya, Dok? Malang. Malang. Asli Malang. Di antara banyak pilihan sekolah, Dok. Nah, ini penting ini, Sobat Cangkir ini ya. Di antara banyak pilihan sekolah, kenapa Wain, Dok? Ya itu juga dari kakak saya ya. Kakak saya kan 5 tahun di atas saya ya. Kebetulan Wain itu lokasinya juga dekat dengan rumah ya, dengan ya kualitas yang top lah ya di Kota Malang, sehingga ya orang tua juga masukkan ke Wain juga untuk saya. Itu pilihan orang tua, bukan pilihan saya sih waktu itu. Nah, saya waktu kan itu pilihan orang Iya. tua. Dan setelah masuk menyesal begitu. enggak lah, Menikmati akhirnya ya, Dok ya. menikmati. Karena Sobat Cangkir harus tahu begitu ya, terutama bagi teman-teman Sobat Cangkir yang usianya masih SMP, ketika galau tahun depan aku mau masuk sekolah mana. Nah, mungkin salah satunya adalah inspirasi dari Dokter Reski gitu loh ya kan. Kalau mau jadi dokter masuk Waing. Oh gitu. Bagus, menyambungkannya Menyambungkannya bagus. Luar gitu ya. biasa loh ya kan, saya senang ini. Dan ini adalah cangkir yang sangat istimewa, Memyo. Nah, sekarang kita baru bicarakan tentang tema Temanya yang lagi happening yang begitu lagi ya. happening. Sebenarnya enggak happening sih maksudnya ya kan. Kita happeningnya 10 bulan yang lalu ya kan. 10 bulan yang lalu, Dok ya, happening, tapi sampai sekarang juga masih Happening, sangat happening masih sekali. trending, masih jadi trending topik seperti itu. Ya. Nah, tadi sudah lihat ya, Dok ya, kita pemirsa juga sudah lihat video teaser kita. Ya kan, video teaser kita. Nanti kita akan bahas. Nah, Nanti kita akan bahas. Video teaser tuh nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya pemirsa sebenarnya juga mungkin sudah tahu, Dok. Tapi mungkin tidak benar-benar tahu. Mungkin tidak benar-benar tahu. COVID-19. Apa sih, Dok, itu sebenarnya? sebenarnya Ya, kalau COVID-19 sebenarnya ya penyakit akibat virus. Ya, virusnya namanya SARS-CoV-2 ya. Ya, penyakit akibat virus sebenarnya banyak ya. Salah satunya yang sering ya
flu itu kan juga penyebabnya virus. Kalau yang sempat menjadi wabah dan menimbulkan kematian yang sebabnya karena virus corona itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2008 ya. Tahun 2008 itu ada SARS ya. SARS yang pertama, kemudian tahun 2012 ada MERS ya. Yang pembawanya adalah onta itu ya, itu sempat waktu itu juga menimbulkan wabah dan menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi juga ya. Dan di akhir tahun 2019 ada virus baru ya, waktu itu sempat dinamai novel coronavirus kan. Maksudnya itu coronavirus yang baru ya, tetapi setelah dilakukan penelitian dan ahli taksonomi menamai itu sebagai SARS-CoV-2 karena dia strukturnya mirip dengan SARS-CoV yang pertama itu ya. Jadi gitu. Iya. Nah, ini kan kita tahu ya, ini cukup berdampak banyak sekali dalam segala hal, sampai ini kalau sepanjang saya tahu ya, maksudnya sampai dunia pendidikan pun harus offline, segala sesuatu harus offline. Kena Ini, semua nah, dunia akhirat ini. luar biasa Luar begitu biasa. ya. Mungkin bisa dijelaskan secara simpel kenapa ini begitu parah begitu, Dok? Tidak seperti tadi dokter menjelaskan sedikit tentang SARS, tentang MERS, itu kan tidak sampai berdampak yang begitu spektakuler seperti ini. Nggak segininya. Tidak Ya. sebegininya begitu, Dok. Bagaimana, Dok? Kenapa kok dampaknya sampai luar biasa ya, karena penyebaran virus SARS-CoV-2 ya, atau sakitnya namanya COVID ini itu jauh lebih cepat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya. Walaupun sebenarnya angka kematian akibat COVID-19 akibat SARS-CoV-2 ini itu tidak lebih tinggi daripada SARS yang pertama dulu yang sekitar 10% ya tingkat kematiannya, sedangkan MERS bisa sampai 37% ya. Jadi maksudnya ada orang 10 kena MERS, 3-4 meninggal. Nah, sedangkan SARS-CoV yang kedua ini atau COVID-19 ini sebenarnya hanya 2-3% saja. Jadi dari 100 yang kena 3% yang meninggal. Cuma itu tadi kecepatan penyebarannya ya, atau tingkat menularnya itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ya, kita ketahui saja di Indonesia sudah lebih dari 600.000 ya, dan itu berlangsung sangat cepat, dan angka itu kan sebenarnya angka yang terdeteksi ya, atau angka yang terlaporkan, yang terperiksakan. Sementara yang tidak terperiksakan, yang orangnya memilih untuk diam di rumah, tidak ke fasilitas layanan kesehatan, itu sebenarnya jauh lebih banyak ya. Mungkin Betul, angka betul. itu tidak ada sepertiganya mungkin ya. Jadi angka di kita itu sebenarnya masih rendah, dan kalau kita mau tahu realnya mungkin lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi begitu ya, Untuk Dok ya. itulah jadi berdampak kepada semua aspek ya, pendidikan, perekonomian dan lain sebagainya ya, karena memang mau nggak mau untuk menekan laju pertambahan kasus ini kita harus melakukan protokol-protokol atau merubah kebiasaan kita dari yang lama yang biasanya offline, yang mana itu akan berisiko untuk menularkan penyakit ke orang lain, menjadi online ya, menjadi yang resikonya lebih rendah seperti itu. Nah, ini menarik sekali, tentang tadi disinggung sedikit ya, Dok, tentang kebiasaan baru. Betul. Kebiasaan baru. Nah, menurut dokter, kalau kita lihat sekitar ini, apakah benar-benar masing-masing atau secara umum itu sudah menunjukkan kebiasaan baru yang positif yang mendukung untuk menghambat penyebaran virus ini, Dok? Nah, itu tergantung daripada ini ya, tingkat pengertian yang menjalankan, tingkat instansi yang menjalankan ya. Beberapa kasus, beberapa contohnya saja fasilitas umum ya, itu memang gembar-gembornya menerapkan protokol kesehatan ya, tetapi justru di dalam kata-kata itu mengandung ajakan untuk masyarakat berani ya, lebih berani. Misalnya saja suatu tempat hiburan gitu ya, dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, di dalamnya situ justru protokol kesehatan yang dimengerti oleh orang itu pokoknya pakai masker, pokoknya cuci tangan di depan sudah aman, di dalam sudah dilepas, kemudian ngobrol-ngobrol ya dengan jarak yang dekat ya, di ruang tertutup. Nah, itu yang
menurut saya itu justru protokol kesehatan yang memberikan rasa aman yang semu ya, sehingga penyebaran penyakit bukannya ditekan, malah dengan adanya protokol kesehatan seperti itu malah membuat penyebaran penyakit semakin meningkat. Nah, itu. Ini Kalau bicara tentang kesadaran orang Indonesia, warga 62 ini wah, ini memang berat ini. bagaimana ini Pak Tapi Bagus? saya itu tertarik, Dok. Saya itu hari Selasa kemarin itu menyaksikan tayangan editorial media Indonesia. Judulnya menarik buat saya. Mencegah amnesia COVID. Mungkin kita ingat peristiwa awal-awal Maret ketika virus ini lagi booming-boomingnya diberitakan di Indonesia dengan kematian yang bertambah. Ya. Ada ketakutan. Ya. Semua takut, semua panik, ya kan? Hampir semua sektor usaha apapun atau siapapun panik, takut, patuh memakai masker dan segala macam protokolernya yang diterapkan oleh pemerintah. Namun, entah kenapa saya mulai melihat makin hari makin lama seperti ya mungkin karena normal baru semakin mulai terbiasa. Jadi seperti ya sudahlah seperti itu tadi yang dikatakan editorial media Indonesia. Apakah masyarakat kita itu sesungguhnya lupa, Dok, bahwa virus ini belum selesai? Ya, itu ya tergantung dari banyak faktor ya. Kalau kita melihat di media, memang pemberitaan itu kan banyak yang memberitakan bahwa kota ini aman, kota itu aman ya, kabupaten ini lebih aman daripada kabupaten yang lain ya. Nah, tapi kita sebagai masyarakat yang membaca itu seyogyanya bijak ya di dalam menilai pemberitaan ya. Apakah memang kasus di kita itu benar-benar hilang sih atau benar-benar hijau sih daerahku ini. Nah, itu yang harusnya disikapi ya. Karena kalau kita ngomong hijau sudah berarti lepas masker ya, itu yang menjadi bahaya ya. Itu yang menjadi padahal kan kita tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Yang pasien-pasien yang jeleknya COVID itu kan tidak semuanya bergejala ya. Dan lebih dari 80% itu malah gejalanya ringan. Ya, yang ringan ini kan yang justru tidak memeriksakan diri ya, atau bahkan tidak swab sama sekali. Nah, kita tidak tahu pasien tersebut itu berkeliaran misalnya di pasar atau di pertokoan tanpa menggunakan masker ya, karena merasa kota ini sudah aman. Nah, itulah yang menyebabkan ya jumlah pertambahan sebenarnya di rumah sakit itu jauh lebih tinggi dibandingkan kenyataan yang diberitakan. Ya, itu yang harus diwaspadai. Betul ya. Nah, itu saya juga kadang bingung, Dokter. Bagaimana untuk memutuskan ada zona hijau, zona merah, bahkan ada zona hitam. Ini akhir-akhir ini ada dikatakan zona hitam. Nah, istilah-istilah seperti itu bagaimana sih, Dok, secara teknis kami memahaminya? Ya, Denny ya. Zona hitam. Malang zona hitam. Aduh, takut ini. Ya, kalau zona hitam itu zona maksudnya di atasnya merah gitu ya. Sebenarnya itu teknisnya adalah teknis epidemiologis ya, teknik ilmu epidemiologis, di mana suatu daerah penyebarannya kalau meningkat itu berarti merah, kalau semakin lama semakin menurun berarti hijau. Seperti itu saja sih. Untuk teknis detailnya memang saya juga sendiri juga tidak paham ya, itu yang membuat data itu adalah tim dari epidemiologis di Dinas Kesehatan setempat ya. Jadi ada pencatatan data begitu ya, Dok ya. Tapi memang kalau kita ngomong tentang kesadaran itu tidak akan selesai, ya kan? Durasi waktu cangkir, sobat cangkir ya kan? Yang 1 jam ini kalau cuma dibuat bahas kesadaran ya tidak selesai. Begitu Nggak ya. selesai. Padahal masyarakat tahu, Dok. Saya yakin masyarakat tahu melalui televisi, melalui postingan-postingan WhatsApp yang mungkin paling gencar ya kan? Video-video yang menyatakan bahwa ayo pakai masker 3M, ya kan? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, masyarakat tahu, ya kan? Bahkan ada video yang sempat viral akhir-akhir ini, ya kan? Sing penting mangan masker gitu ya kan? Kita suruh mangan masker itu ya. Masyarakat tahu, Dok. Tapi apa ya, Dok ya, yang membuat, bahkan saya baca, Dok, tingkat okupansinya rumah sakit itu membludak. Ya. Betulkah itu, Dok ya? Betul. Saat ini Malang sendiri
dalam sekarang ini ya tanggal 18 Desember ini itu hampir semua rujukan rumah sakit, rujukan COVID itu penuh ya. Jadi tidak ada bed yang tersisa untuk pasien COVID. Nah, pasien COVID itu kan memang harus di treat sebagai pasien yang khusus yang di tempat isolasi tertentu ya. Dan itu memang tidak semua rumah sakit punya bed yang cukup banyak untuk pasien-pasien COVID ya. Dan itu saat ini sekarang sedang penuh semua ya. Apalagi yang dengan ICU ya, yang dengan kebutuhan ventilator atau alat bantu napas itu semakin menipis ya, atau bahkan tidak ada kalau yang hari ini. Iya. Baik. Nah, ini kita bicara tentang kasus COVID itu sendiri ya dok ya. Bagaimana kita ini selain 3M tadi ya, bagaimana kita bisa melindungi diri begitu dok? Karena kalau kita menunggu kesadaran secara serempak itu sepertinya mimpi yang jauh dari kenyataan begitu. Tapi kita sendiri sebagai individu ini bagaimana? Kadang kan kita mau keluar tuh ya ada rasa takut. Terus tapi kita juga harus melakukan aktivitas. Nah, itu bagaimana, Dok? Iya. Iya, betul, Bu. Jadi sebenarnya kalau protokol kesehatan itu tidak disalahgunakan ya, penggunaan maskernya tepat ya, menutup hidung dan mulut ya, kemudian habis memegang benda-benda itu harus cuci tangan ya, kemudian menjaga jarak, itu sebenarnya kalau memang diterapkan betul-betul ya itu pasti akan berkurang ya. Masalahnya di lingkungan sekitar kita, kalaupun kita yang tertib ya, tetapi orang lain yang tidak tertib tiba-tiba datang ke kita kemudian bersin misalnya tidak pakai masker, nah hal itu masih membuat kita beresiko untuk terkena COVID-19 ini walaupun kita pakai masker ya. Karena resiko yang lebih besar itu adalah ketika orang lain tidak pakai masker, kita pakai masker, itu masih lebih besar penularannya daripada yang sakit yang pakai masker, kita yang nggak pakai masker. Begitu ya dok ya? Ya. Jadi kalau menurut saya pencegahannya ya itu tadi, kalau ada orang jauh-jauh, kalau memang orangnya tidak pakai masker. Kita harus jaga jarak. Begitu. Wah, luar biasa. Sebenarnya masker ini bukan saja untuk melindungi kita dari orang, Tapi juga tapi melindungi orang dari kita. Ya. Gitu, betul ya dok ya? Iya, malah melindungi orang lain itu yang lebih Iya. fungsinya lebih besar. Jadi keliru. Saya itu tergelitik dengan salah satu interview yang ditayangkan salah satu TV swasta, ya kan, salah satu TV swasta, nggak usah sebut merek ya. Seorang bapak-bapak begitu ketika sedang bekerja di interview, Pak nggak takut kena corona Pak? Jawabannya santai, kalah karo kebutuhan bos. Nah ini, nah mungkin dokter bisa memberikan kami apa ya dok? Memberikan kepada pemirsa cangkir mungkin ya kan? Iyalah itu benar, statementnya bapak itu saya yakin benar ya dok ya. Betul. Benar. Ya. Tapi setidaknya bagaimana gitu loh dok. Nah. Ya, saya sadari sendiri mungkin di kalangan kesehatan juga ada salahnya ya. Jadi kita kurang memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Sebenarnya seberapa penting sih penerapan protokol kesehatan yang benar itu ya. Sehingga muncul di masyarakat seolah-olah dan ini pengalaman pribadi saya ya, pasien saya di kabupaten sana itu kalau bilang ke saya kalau dengan gambaran yang memang mengarah ke COVID, dia bilang, oh enggak ada dok, COVID itu cuma ada di TV ya. Jadi memang enggak betul itu, enggak ada. Nah, pemahaman itu mungkin karena kesalahan dari tenaga kesehatan sendiri yang kurang memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Sehingga masyarakat ya menjadi abai terhadap pentingnya berprotokol kesehatan yang benar itu ya. Itu memang terjadi di masyarakat kita, sehingga ya karena alasan perekonomian lah atau nafkah yang lebih, kalau saya ndak kerja, keluarga saya ya malah mati, ndak bisa makan ya. Tetapi dibalik semua itu mereka kurang disadarkan bahwa mereka sebenarnya bisa bekerja ya dengan penggunaan masker yang tepat ya, dengan menjaga jarak dan mencuci tangan ya, itu yang memang masih menjadi PR kita bersama ya untuk menyadarkan sesama kita. Nah, kalau bicara tentang tadi ya, tentang COVID, ada yang seperti itu, dokter tadi mengatakan bahwa rumah sakit di Malang itu sudah penuh, istilahnya sudah
full book gitu, sudah terkondisikan tuh penuh. Nah, bagaimana kalau sobat-sobat cangkir ini mungkin mengalami gejala ringan atau seperti apa? Kadang kita ya kalau enggak tahu Pak Bagus bagaimana, kalau misalkan kita itu kadang itu saya kok batuk-batuk, jangan-jangan saya COVID, seperti itu. Parno, Ini pernah terjadi ya, Parno, apalagi Parno. pada bulan-bulan Maret, April, Mei itu ya, kami saya ya sebenarnya saya pribadi itu kayak parno gitu. Jangan-jangan saya terserang begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan jika kita mensuspek diri kita sendiri? Maksudnya jangan-jangan saya ini kok ada gejala seperti ini. Hal yang harus kita lakukan itu apa? Apakah kita rapid test atau kita harus ke rumah sakit langsung atau bagaimana, Dok? Ya. Jadi itu yang menjadi banyak pertanyaan ya, karena memang merasa takut, merasa khawatir bahwa dirinya COVID ya. Sebenarnya kalau COVID itu adalah suatu penyakit akibat virus ya. Memang virus itu sebagian besar penyakit akibat virus itu self-limiting disease ya. Jadi dia akan sembuh sendiri sebenarnya dengan daya tahan tubuh yang baik tentunya ya. Tetapi kalau daya tahan tubuh kita yang kalah itu yang biasanya menjadi bergejala sampai ke gagal napas dan lain sebagainya untuk COVID-19. Nah, karena range yang sangat luas itulah ya, mulai dari asimptomatik atau tanpa gejala sampai ke yang sesak napas, sampai ke gagal napas, bahkan penurunan kesadaran. Ya seyogyanya kalau kita memang di era yang sekarang ini yang penularannya sudah begitu pesat, di mana-mana di tetangga kita mungkin sudah ada yang positif ya. Nah, itu sebaiknya kalau memang ada keluhan batuk ya, ada keluhan pernapasan lah ya, atau mungkin pun diare ya, karena reseptor dari COVID ini juga ada di saluran cerna ya, jadi bisa bermanifestasi sebagai diare. Nah, keluhan-keluhan yang seperti itu ya harus segera direspon secepat mungkin ya, sebelum menjadi gejala yang lebih berat. Kan kita tidak bisa menduga daya tahan tubuh kita ini sekuat apa. Jangan-jangan nanti virusnya yang lebih kuat sehingga kita jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Nah, apa yang harus dilakukan ya tentu sebisa mungkin dengan kondisi yang ringan itu segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan setempat. Kalau memang mampu ya atau mau untuk swab ya lebih baik. Kalau rapid itu memang sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan swab ya. Swab sendiri itu pun sensitivitasnya sebenarnya 63% ya. 63% itu maksudnya ada 37% orang yang betul-betul sakit COVID tetapi hasilnya negatif ya. Oh, bisa seperti itu ya, Dok? Bisa, sangat bisa. Saya baru tahu loh, Dok, itu. Iya. Jadi Ya. kok bisa begitu, gimana, Dok? Jadi kan virus itu masuk ke dalam saluran napas ya. Ya. Ditangkap oleh saluran napas kita, yang ada yang namanya nasofaring atau yang tenggorokan belakang yang di belakang hidung sendiri ya. Ya. Nah, virus itu akan tumbuh di situ ya. Kalau dia belum banyak ya, waktu kita melakukan swab pengambilan sampel virusnya mungkin tidak kena ya, padahal sudah sakit ya, atau virusnya sudah turun ke saluran napas yang paling bawah, sehingga waktu diperiksakan di RT-PCR itu dimasukkan ke sebuah alat, virusnya tidak terdeteksi ya. 37% itu angka yang cukup besar ya untuk suatu pemeriksaan diagnostik. Nah, itu yang secara klinis sebenarnya orangnya sakit ya. Dari gambaran radiologis fotonya memang betul suatu COVID, tetapi hasil swabnya negatif ya. Dan itu yang juga menjadi masalah di rumah sakit saat ini ya. Ada yang istilah pasien di COVID kan. Nah, seperti itu karena kejadian-kejadian beredar seperti di masyarakat ya. itu, alah itu data itu bohong-bohongan. Istilahnya apa, sedikit-sedikit COVID diputuskan COVID gitu. Itu mitos atau fakta, Dok? Nah, ini saya Fakta kalau itu memang terjadi ya. begitu. Memang Gimana? memang terjadi bahwa 37% itu memang terjadi negatif, sementara pasien tersebut memang sakit ya. Jadi dia sebenarnya sakit COVID, cuma karena swab itu sensitivitasnya hanya 63% ya, sehingga ketika diperiksakan ya hasilnya negatif. Makanya kenapa kok harus diulang? Dia ulang tuh harapannya dari 63 ini kalau memang virusnya sudah semakin banyak di hari berikutnya bisa meningkat dari misalnya jadi 80% ya, sehingga peluang kita untuk terkena untuk swabnya itu menjadi lebih tinggi positifnya ya. Nah, kita dalam mengedukasi ke pasien sewaktu di rumah sakit ya, kan kita melihat tidak hanya hasil swab ya, tetapi juga keluhan pasien ya, riwayat kontaknya, misalnya di lingkungan keluarganya ada yang habis sesak kemudian meninggal gitu ya. Dan kemudian dari gambaran hasil foto
memang khas suatu pneumonia akibat virus ya. Nah, itu kita memang mensuspek ya. Istilah mensuspek ini yang disalahartikan oleh atau disalah tangkap ya oleh Masyarakat umum masyarakat gitu ya. sebagai di COVID-kan ya. Dan ketika kita meminta pasien itu untuk melakukan swab ya, sehingga dia harus dipindahkan ke ruang isolasi, banyak kan mereka tidak terima karena memang dampak dari COVID ini kan memang ada stigma masyarakat bahwa COVID itu penyakit yang Betul. harus dijauhi. Nah, dan ya itulah yang membuat semakin masyarakat enggan untuk memeriksakan diri ya ke rumah sakit, maupun kalau dibilang suspek COVID itu ya sudah langsung lari, sudah langsung marah, sudah bilang kalau COVID itu hanya ada di TV ya, contohnya seperti itu. Sehingga dia akhirnya memilih untuk pulang. Nah, itu yang terjadi di rumah sakit pada umumnya saat Betul, ini. jadi banyak yang pulang paksa begitu ya dok ya. Iya, Betul. Jadi begitu ya, Sobat Cangkir ya. Jika kalian merasa tubuhnya meriang, panas dingin, diare, diare, batuk-batuk, batuk-batuk. Saya juga sempat batuk-batuk tapi sebentar ya. Untungnya begitu ya. Langsung, betul ya dok ya. Kita yang punya kesadaran Iya, betul. untuk datang sebelum segala sesuatunya Menjadi lebih berat menjadi lagi. lebih berat. Betul sekali ini. Terus itu ya, kita mengarah kepada mitos atau fakta, karena banyaknya di WA itu kan banyak sekali ya dok. Kadang juga tidak tercantum sumbernya seperti itu. Tapi ketika kita membaca, oh iya benar, masa sih? Nah, mengatakan iya benar atau enggak, mitos atau fakta begitu dok ya. Kalau benar nggak sih ini mitos atau fakta kalau kita berjemur itu akan menghindarkan kita dari virus-virus termasuk virus corona ini dok, benarkah begitu? Ya, mengenai berjemur itu sebenarnya yang mau mau ditangkap itu sebenarnya kan adalah pembentukan ini vitamin D ya, dari vitamin D kemudian dengan terkenanya sinar ultraviolet akan menjadi vitamin D, di mana vitamin D itu berperan dalam peningkatan daya tahan tubuh seseorang ya, di mana kalau daya tahan tubuh meningkat ya virus harapannya bisa self limiting disease itu tadi menjadi sembuh sendiri misalnya seperti itu, tetapi bukan menghindarkan. Kalau kalimatnya menghindarkan itu keliru besar ya, karena sekuat apapun daya tahan tubuh kita itu kita bisa saja terpapar, bisa saja terinfeksi untuk COVID-19 ini, apalagi dia begitu mudahnya menyebar ya. Tapi kalau kita nurutin WA, karena sekarang ini WA ini jadi media yang menarik bahkan untuk meraup keuntungan, meraup rupiah. Contohnya begini, saya sebar WA nih, kata dokter, saya pakai namanya, dokter Reski Tantular, bahwa makan wortel, nah, ya kan, bisa mengurangi COVID. Percaya deh sama saya, wortel mahal. Nah, Tiba-tiba itu naik, betul. langsung di pasaran sudah nggak ada sudah nggak ada wortel, sudah diborong begitu. Karena Ya. kan warga kita ini juga terkenal latah ya. Jadi satu beli apa percaya gitu semuanya. Dulu di awal-awal juga begitu ya Pak Bagus ya. Sampai kita mau beli hand sanitizer itu sulit sekali ya, karena Betul. sudah diborong begitu. Masker ya kan tuh. Nah sebenarnya begini dok, mungkin ada satu ini bukan closing dok, tapi satu kata atau satu statement dokter yang mungkin membuat masyarakat itu kembali gitu loh, kembali ingat dan sadar, walaupun beraktivitas seperti tadi di tayangan VT kita tadi, video teaser new normal baru, tapi jangan lupa bahwa COVID ini belum usai gitu, Belum Dok. berakhir. Ya memang mungkin kita sudah bosan ya, sudah 10 bulan kita harus melakukan protokol kesehatan yang membosankan lah ya, harus pakai masker terus ya, mulai dari, kalau saya sih mulai dari keluar rumah sampai pulang lagi ya, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam saya pakai masker terus karena saya harus berada di lingkungan rumah sakit ya, dan itu memang terus terang saya pun ya bosan ya, semua akan bosan. Kemudian di saat bosan itulah kita mungkin akan jadi lengah ya. Sementara kita tahu sendiri ya, saya secara pribadi tahu sendiri
perkembangan angka COVID di Indonesia itu masih belum mengalami pelandaian, sedikit pun belum ya. Jadi semakin hari semakin meningkat ya. Kalau kita lihat mungkin kemarin ya itu lebih dari 7.000 penambahannya. Nah, itu pun saya tahu betul bahwa itu adalah angka yang terlapor, bukan angka realnya. Kalau kita ngomong real pasti lebih tinggi daripada itu, karena tidak semua pasien memeriksakan diri ya, tidak semua masyarakat itu swab ya, tidak semua masyarakat juga yang akan mendapatkan hasil yang pasti positif. Seperti saya katakan tadi, ada 37% yang false negatif ya. Dan karena hal-hal itulah ya, walaupun penyakit ini sebenarnya tingkat kematiannya hanya sekitar 2-3%, tapi masa kita mau mengambil peluang itu sih ya, dimana ada kemungkinan untuk menjadi gawat. Kalaupun tidak kita, mungkin dari keluarga kita yang kondisi imunnya lebih rendah ya, misalnya orang tua kita ya, kakek nenek kita, itu yang saya rasa kita jangan menyepelekan dulu masalah ini ya. Memang perekonomian itu akan hancur kalau semuanya di stop semua ya, tetapi kita harus sadari juga ya, kita tuh sebenarnya bisa untuk melakukan menjalankan roda perekonomian, tentunya dengan protokol kesehatan yang tidak disalahgunakan tadi ya. Satu itu, yang kemudian ya pengobatan COVID sampai saat ini itu sebenarnya belum ada yang definitif ya. Jadi kalau kita para dokter yang merawat di rumah sakit COVID, pasien-pasien COVID itu ya mendapatkan obat-obat yang istilahnya masih dalam tahap pencarian ya. Jadi kita itu ya menggunakan jurnal-jurnal, menggunakan laporan-laporan dari WHO dan luar negeri yang menyatakan bahwa obat ini ternyata bisa untuk menurunkan kesakitan, untuk menurunkan, mengendalikan beratnya gejalanya si COVID, tetapi tidak ada satupun yang belum definitif. Obat definitif itu maksudnya seperti halnya TBC. Kalau obat TBC sudah ada, sakit TBC diobati obat TBC. Obat COVID itu sampai sekarang belum ada. Nah, karena hal-hal itulah ya, jadi tolong jangan lengah dulu ya. Vaksin pun begitu, jangan kita berharap pada vaksin, betul-betul vaksin. Kalaupun nanti sudah ada ya, dan yang sekarang ini kan sebenarnya masih trial, masih percobaan, uji klinis tahap 3 ya, belum selesai. Kita masih belum tahu efektivitasnya seberapa ya, kemudian efek sampingnya apa. Kalaupun nanti sudah efektif ya, sudah betul memang bisa digunakan, tentu kita tidak langsung serta-merta langsung lepas masker atau menghilangkan semua kebiasaan kita di era yang pandemi ini, karena kita ketahui bahwa efektivitas itu tidak ada yang 100% ya. Jadi masih ada kemungkinan kita tertular. Dan yang dari kemungkinan ini, apakah kita mau mengambil peluang untuk menjadi sakit, itu kan saya rasa tidak bijak untuk seperti itu. Sampai betul-betul angka COVID ini betul-betul tereradikasi sempurna, atau paling tidak sangat minimal, barulah kita bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Itu yang jadi pesan saya mungkin. Nah, ini menarik sekali. Ini dokter ini mentalis, dia mampu membaca pikiran saya. Tadi itu saya memang mau menanyakan tentang vaksin ini, Dok. Ya. Jangan-jangan setelah vaksin ini menyebar luas, diterima oleh masyarakat Indonesia, lalu masyarakat Indonesia menganggap bahwa ini obat sakti mandraguna yang kalau kita sudah minum Ya, kita aman, pasti aman, kebal, bebas dari ya kan? COVID. Gitu. Kebal dari COVID, terus jadi bisa lepas masker dan sebagainya. Itu loh ya, Sobat Cangkir, dengarkan, enggak begitu. Bukan begitu. Bukan begitu, karena peluang masih ada, ya kan? Terambilnya bola biru dari 1000 bola putih itu masih ada ya, Dok ya. Betul. Betul. Ya, itu kata guru matematika saya itu. Waspadalah. Begitu. Jadi enggak boleh diabaikan. Betul. Betul. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggiring dokter ini tentang bagaimana protokoler kesehatan yang akan nantinya kita terapkan di sekolah kita. Gitu. Nah, ini dokter, apa pesan-pesan yang perlu sangat kita perhatikan begitu? Mungkin dari tayangan video tadi, dokter. Ya, yang penting itu sebenarnya kita mengetahui prinsip penyebaran penyakit ya. Penyakit COVID-19 ini kan bersarangnya di saluran napas ya. Bagaimana dia bisa menular ke orang lain? Tentunya adalah menularkan dari saluran napas ke saluran napas yang lain ya. Kenapa sih kok kita harus pakai masker ya? Karena itulah tadi ya. Kalau kita bersin,
percik renik yang tersebar itu sekitar 1 juta percik renik yang melayang-layang itu akan lebih banyak dibandingkan kalau batuk mungkin sekitar 3.000 percik renik ya. Kalau ngomong itu bukan berarti ngomong itu aman loh, ngomong itu masih bisa kita mengeluarkan percik renik yang lebih sedikit lagi ya. Dan kalau kebetulan yang nangkap itu kondisi imunnya kurang baik ya jadi sakit ya, jadi bisa lebih berat juga. Nah, karena prinsip itulah ya, dan penyebaran yang lain yang mungkin adalah indirect transmission atau transmisi secara tidak langsung. Misalnya karena misalnya ada pasien COVID yang positif, kemudian batuk menutup dengan tangannya ya, kemudian salaman dengan kita ya, kita kemudian lupa kita kucek-kucek mata kita sebagai jalan masuknya COVID, ya itu bisa jadi kita terserang COVID juga ya, itu yang indirect. Kemudian yang fomite transmission, misalnya ada pasien yang batuk kena gelasnya ini kemudian kita pegang ya, kita lupa lagi kucek-kucek mata atau kita pegang mulut kita sebagai jalan masuk COVID, itu kita juga bisa terkena. Nah, hal-hal inilah yang patut diantisipasi ya. Bagaimana ini mengantisipasinya? Tentunya dengan bermasker yang tepat. Fomite transmission karena tangan kita menjadi media perantara, bisa kita cuci tangan ya. Apa sih setelah megang apa kita cuci tangan ya? Tentu megang yang benda-benda yang sering dipegang seperti gagang pintu, gagang telepon ya. Mungkin kalau di kelas mungkin ya spidol kalau misalnya harus ke depan siswanya ya. Dan yang lain-lain seperti jendela juga ya, itu yang seyogyanya kemungkinan itu yang harus dipagari, harus dicegah ya. Sudah tepat tadi kalau memang harus dibersihkan dengan desinfektan setelah siswanya pulang ya, karena tidak menutup kemungkinan kita mana tahu sih si siswa ini apakah dia memang betul-betul di rumah saja tidak ketemu dengan orang lain misalnya ya, siapa tahu ada keluarganya yang datang dari luar kota ataupun memang keluarganya sakit yang kemudian kontak dengan dia ya, dia ini menjadi OTG atau carrier dari COVID ya, kemudian dia tidak sengaja pegang-pegang gagang pintu misalnya, kemudian kita juga megang juga ya, kita bisa resiko terkena sakit itu. Saya rasa itu ya yang penting. Jadi prinsipnya asal kita ketahui pola penyebarannya, kita bisa mencegah itu dengan melakukan protokol kesehatan yang betul-betul dijalankan tentunya ya. Tadi menarik dokter, dokter menyebutkan tentang carrier. Jadi apakah carrier itu maksudnya dia itu membawa virus sebenarnya? Betul. Di dalam tubuhnya itu sudah ada virus, tetapi dia tidak terkena penyakit COVID dan tidak bergejala. Apakah seperti itu dokter atau bagaimana? Ya, jadi carrier itu bukan tidak terkena ya. Kalau terkena itu kan berarti masuk ya virusnya ya. Ya. Nah, virus yang masuk ini carrier itu maksudnya OTG ya, atau orang tanpa gejala. Jadi dia itu membawa virus dan sakit sebenarnya, cuma tidak bergejala ya. Nah, ketika dia batuk ataupun bersin ya, entah itu misalnya habis mencium bau yang menyengat kemudian dia bersin ya, kita yang ada di hadapannya menjadi resiko terpapar karena dia walaupun tidak sakit tapi bersinnya dia itu menyebarkan virus juga, seperti itu. Baik, ini menarik karena ini ada pengalaman dari teman saya ya, teman SD kami kan punya grup WA gitu kan, sekarang lagi ngetren begitu ya. Jadi kalau dulu sih yang menuin kuota itu memori begitu. Jadi teman saya ini seorang guru. Kami rata-rata ya di institusi pendidikan tuh mulai bulan Maret ya, tanggal 15 pertengahan gitu sudah offline kita. Kemudian online. Sorry, maaf. Jadi offline online jadi bingung. Jadi kita sudah online. Nah, si teman saya ini seorang bapak ini di rumah terus. Kebetulan anaknya juga di rumah. Karena dua anaknya itu sudah sekolah tapi sekolahnya juga online. Nah, istrinya adalah seorang perawat, Dok. Ya. Istrinya seorang perawat. Kemudian ketika di grup itu antara bulan Juni Juli lah, dia menyatakan minta doanya dan lain sebagainya, dia terkena COVID. Kemudian untungnya dia ada salah satu rumah di kota lain gitu. Dan akhirnya dia di rumah itu sendiri. Kemudian untuk makan apa itu dikirim. Nah, sedangkan
istri dan anaknya itu tidak terkena. Jadi ketika itu rapid, kemudian swab test sampai 2 kali positif, kemudian positif lagi, dan akhirnya sampai negatif. Dan dia merasa sudah enak, sudah pulih. Kemudian, nah ini saya jadi penasaran, istri dan anaknya, istrinya kan perawat. Nah, apakah istrinya itu Karier. yang disebutkan dokter tadi sebagai carrier atau bagaimana? Karena istrinya itu juga 2 kali swab itu negatif dan tidak pernah ada keluhan begitu. Begitu juga dengan anaknya. Bagaimana, Dok? Kasus seperti ini. Ya, kasus seperti itu ada beberapa kemungkinan ya, sebenarnya banyak kemungkinan. Yang kemungkinan pertama ya, karena memang swab tadi sensitivitasnya 63%, sehingga ibu perawat ini dia mungkin kena yang 70% itu yang hasilnya negatif padahal dia membawa ya. Kalau dia diulang 2 kali harapannya meningkat, tetapi seberapa enggak meningkat, enggak akan pernah meningkat sampai 100% ya. Nah, karena tidak sampai 100% itu jadi masih ada kemungkinan dia negatif 2 kali ya. Nah, karena kemungkinan itu sebenarnya dia sakit, sebenarnya dia ada ya. Dia ada COVID-nya dan dia sebagai carrier tadi yang saya katakan ya. Dan kebetulan suaminya daya tahan tubuhnya rendah ya. Kalau di rumah kan gitu kalau di rumah kan walaupun kita tenaga kesehatan, saya pun lepas masker ya dengan keluarga saya, dengan keluarga inti saya, tentu saya melepas masker. Ya. Saat itulah mungkin terjadi kontak yang erat ya, bercakap-cakap dengan dengan jarak yang pendek, kemudian atau mungkin batuk ataupun bersin. Saat daya tahan tubuh si bapak ini rendah, itu bisa terjangkit COVID maupun menjadi lebih berat atau lebih bergejala. Sedangkan si anak mungkin daya tahan tubuhnya bagus ya, karena daya tahan tubuhnya bagus, sebenarnya dia ada tetapi tidak bergejala, dan karena ada kemungkinan 37% tadi waktu di swab juga negatif. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Jadi viral load si bapak karena daya tahan tubuhnya yang rendah, jumlah virusnya menjadi meningkat sehingga ketika di swab hasilnya positif ya. Yang kemungkinan kedua, kita itu tidak tahu seberapa patuhnya sebenarnya masyarakat di Indonesia. Kadang kalau ditanya pakai masker, pakai ya. Nah, tetapi apakah benar-benar tidak ada kunjungan dari orang lain? Ini yang terjadi di pasien saya ya. Jawabnya selalu tidak ya. Oh enggak kok, Dok, cuma keluar rumah ini aja di depan rumah gitu. Setelah itu kembali, sudah tidak pernah kemana-mana sama sekali. Kok bisa ketularan, Dok? Nah, sewaktu keluar itu nyapa tetangga nggak, disapa tetangga nggak? Oh iya, ya memang sering ngobrol-ngobrol di depan rumah saja kok, tapi ya. Nah, hal-hal yang itu yang kadang itu juga menyebabkan seolah-olah, loh, kok kita ini sudah menjaga protokol, tapi kok masih terkena. Nah, ketidakWaspadaan seperti inilah yang sering juga terjadi di masyarakat kita ya. Jadi seolah-olah sudah betul, kok masih bisa sakit. Nah, itu lagi muncul lagi nanti ketika dibilang COVID, jangan-jangan ini mengada-ada, ini yang membuat suspek COVID, dikit-dikit di COVID kan. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat. Jadi harus paham. Kembali nih, jadi seolah-olah ngomong ini tentang kepatuhan, kesadaran dan sebagainya. Panjang ini, atau kita buat 2 episode ini ya kan ya. Karena ngomong kesadaran susah. Itu menyadarkan itu perlu BPS untuk semua. Jadi sobat COVID, kadang Sobat aja. COVID? Sobat COVID, jadi sobat COVID kita ya. Karena dari tadi ngomongin Ngomongin COVID, jadi terbawa. sobat COVID. Jadi acara ini tanpa gimmick ya. Ini ditayangkan 1 jam langsung tanpa jeda, tanpa potongan. Nah. Jadi kalau ada yang salah, ya ini memang acara yang real ini ya Ya, kan. mohon dimaklumkan. Biar Jadi- kan tadi cangkir, kita Nah. bincang-bincang, pemirsa yang mikir begitu. Betul. Bener nggak ya ini omongannya? Jadi sobat Cangkir, kadang saya pernah lihat ada orang pakai masker dong, Ya. taruh di dagu. Masker kamu taruh dagu itu sama kayak kalau kamu naik motor pakai helm kamu taruh spion, gitu ya. Betul. Dilindungi spionnya. Jadi memang kesadaran susah, berat, gitu ya. Tapi Dok, kita kembali lagi ke protokoler kesehatan. Ada cuci tangan. Setelah itu, ini lagi booming ini, termogan. Nah, Titit, begitu ya kan. kemudian Terus ada termostan termostan. yang berdiri itu Ya. Dok ya. Nah, ini Yang lebih tadi di canggih itu videonya ya. itu. Iya, yang tadi di video kepalanya harus begini-begini nih Dok. Sesungguhnya Dok, bisakah itu menjadi parameter
indikator bahwa ketika seseorang suhunya 36,4 normal ya dok ya? Ya. Normal. Ya. Pasti aman. Ya, nggak bisa ya, jawabannya nggak bisa karena itu tadi COVID itu ada yang OTG, ada yang carrier tadi ya, tanpa menimbulkan gejala sekalipun ya. Walaupun yang menimbulkan gejala kadang pun suhunya bisa saja normal ya. Sebagai contoh karena mau masuk ke pusat perbelanjaan misalnya ya, karena pasien ini merasa meriang, dia minum obat penurun panas, waktu ditermogan ya normal bisa saja. Nah, sebenarnya dia sakit COVID, tetapi apakah termogan itu sama sekali tidak berguna? Ya tidak juga ya, karena dengan adanya termogan kita bisa menjaring pasien-pasien atau orang-orang yang memang betul-betul demam ya. Yang betul-betul demam ini memang harus kita waspadai sebagai kemungkinan COVID ya. Walaupun memang bisa diantisipasi dengan minum obat misalnya dan lain sebagainya itu tadi. Tapi paling tidak kalau kita ibaratkan dengan saringan ya, kalau tidak ditermogan berarti loss semua boleh masuk, termasuk yang demam tadi, demam tinggi yang memang betul-betul COVID ya, ataupun demam tinggi yang karena penyakit lain ya. Nah, ketika dengan adanya termogan saringan kita lebih rekatkan ya, walaupun tidak 100% akan menjaring bahwa semua yang 36,4 pasti tidak COVID dan yang semua yang 38 pasti COVID, tidak seperti itu juga ya. Betul. Tapi paling tidak mengurangi. Setidaknya mampu mereduksi kemungkinan tadi itu loh ya kan. Betul. Peluang. Jadi kalau ada siswa yang misalkan ya terjaring 37,4 ya dok ya, Ya, itu yang berapa sudah lah ya pokoknya ya. Ya kalau sampai batasnya berapa sih dok? sebenarnya ya enggak ada Batasnya. batasnya karena itu tadi kan asimptomatik ya, atau apa range-nya sangat luas manifestasi klinisnya. Ya pokoknya di atas 3. Kalau viral ya, penyakit yang viral itu biasanya di atas 38 Di atas derajat itu 38. demam yang tinggi ya biasanya kalau virus. Baik itu seperti flu ya, influenza itu sebenarnya ya lebih tinggi ya 38. Sedangkan kalau bakterial biasanya lebih rendah. Jadi kalau misalkan terjaring anak ya 38 datang kan, Ya. kita catat. Jadi lebih baik anak ini kita suruh pulang begitukah dok atau bagaimana dok? Ya, memang sebaiknya ya kalau kita mau mengantisipasi COVID, karena kan kemungkinan saat ini kalau demam ya 70% mungkin kemungkinan COVID ya. Ya sebaiknya memang tidak dikumpulkan dengan siswa yang lain ya, karena kalau kita kumpulkan, kalau kita perbolehkan masuk atau sekedar kita beri obat demam ya memang demamnya turun, tapi penularan penyakitnya masih terjadi di situ ya. Ya sebaiknya memang dianjurkan untuk pulang dan dianjurkan untuk segera melakukan swab ataupun periksa ke fasilitas layanan kesehatan. Ya, kita kebetulan dalam protokoler nanti uji tatap muka, pembelajaran tatap muka, kita juga menyediakan ruang isolasi. Ya, ruang isolasi itu perlu nggak dok? Saya rasa tidak perlu ya. Oh, tidak Jadi perlu malah. tidak perlu, kecuali kan kita kan kalau menjaring ternyata memang betul ada yang kita curigai, ya langsung saja kita keluarkan dari sekolah Dianjurkan ini ya. untuk pulang begitu Ya Dok? dipulangkan saja atau langsung ke dokter atau ke tempat fasilitas lab untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi kalau kita ini kan bukan rumah sakit ya, sekolah ini kan bukan rumah sakit, jadi tidak cocok kalau kita mengisolir pasien COVID ya, ataupun terduga COVID di suatu tempat yang walaupun terisolasi, tapi di situ kita berarti membiarkan atau membuat viral load atau jumlah virus itu semakin meningkat. Sedangkan ini kan bukan rumah sakit, jadi tidak cocok. Jadi lebih baik dikirim ke fasilitas layanan kesehatan. Untung tanya ya. Karena ada berita yang juga menganjurkan di sekolah itu ada Betul, tempat ada isolasi. ruang isolasi. Nah, dengan begini kita jadi tahu. Makanya nonton cangkir. Nah, gitu ya kan? Biar bisa mikir. Biar bisa mikir dan dapat informasi yang sangat luar biasa. Betul ya kan? Betul. Betul. Nah, ini tidak terasa ini Mem Yu. Ternyata sudah 1 jam loh kita berbincang-bincang ini. ngobrol. Saya rasa barusan 15 menit gitu Pak Bagus Sudah 1 kayaknya. jam ini teman di sebelah saya sudah ngangkat kertas ini ya kan? Waduh. Betul. Soalnya kita sedang asik sekali ini memang Asik. bener Nggak apa ya? terasa ya. Iya. Mungkin aja, saya kasih kesempatan sama dokter saja ya untuk apa ya dok, berikan kami kata closing yang mungkin masyarakat yang nonton cangkir ya kan, sobat cangkir ini paham
bagaimana cara apa ya namanya Caranya ya? apa ya? Berdamai dengan COVID ini tapi tetap aman bagi kita Betul. begitu. Ya, saya setuju ya dengan kata berdamai atau bersahabat ya, karena kita memang sebenarnya kita tidak bisa menghindari 100% virus ini ya. Saya pun di tempat ruang perawatan COVID mau menggunakan masker, menggunakan hazmat, menggunakan face shield, itu pun masih ada resiko terpapar ya. Tidak benar berarti kalau APD level 4 sudah pasti 100% tidak akan kena, itu pun tidak ada teori seperti itu ya. Kemudian karena hal itulah ya, sehingga kita harus ya mau gimana lagi, kita memang hidup di era pandemi ini ya, kita harus menyikapi dengan bijak ya, karena kemungkinan penularan itu yang masih terjadi, dan sampai saat ini kasus di negara kita ya dan di kota kita khususnya itu masih mengalami peningkatan yang cukup tinggi ya, sehingga ya kalaupun alasannya karena perekonomian atau karena kita masih butuh makan ya, tapi apakah kita mau mengambil resiko untuk menjadi sakit COVID ya, di mana 2%-nya akan meninggal walaupun persentase yang kecil, tapi kalau pas kena 2%-nya itu ya sudah, tidak ada istilah lagi untuk berdamai lagi, malah kita kalah dengan COVID-nya. Nah, karena hal itulah ya, jadi protokol kesehatan itu janganlah dijadikan jargon yang untuk membolehkan kita untuk malah melanggar apa, atau melanggar niat kita untuk membuat COVID ini supaya tidak menular ya, karena ada protokol kesehatan sehingga seolah-olah kita bebas kok makan-makan di mana-mana karena sudah ada protokol kesehatannya. Nah, jangan seperti itu ya, jangan lalai dengan istilah-istilah itu, jangan merasa istilah itu sudah pasti aman ya, tetapi kita harus mewaspadai kemungkinan tadi kalau saya sebutkan tadi, transmisi yang mungkin terjadi. Jadi dengan hal seperti itulah ya, bukan berarti tidak boleh kerja, malah harus kerja, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang memang betul-betul benar, saya rasa COVID pun akan melandai kasusnya. Dan dengan harapan kalaupun nanti vaksinnya akan berhasil, tentunya COVID-19 di dunia akan musnah seperti itu. Nah, tentunya itu menjadi sebuah harapan buat kita semua ya dokter ya, tentang adanya vaksin yang benar-benar bisa membantu kita semua, kemudian tentang kesadaran yang begitu meningkat, dan akhirnya COVID ini bisa kita atasi bersama. Pelan-pelan begitu. kita atasi bareng-bareng. Kalau Harus tidak ada bergandengan. gerakan massal ya tidak selesai, betul ya. Betul. Tetap ingat 3T. Apa itu? 3T. Tolong mencuci tangan. Oh, bukan 3M tapi 3T ya? Iya. Saya kira salah ngomong ternyata. Terlanjur soalnya. Tolong menjaga jarak. Tolong menjaga jarak, jadi Tolong pakai masker. Itu sepele. Kata itu hal tolong. hal kecil. Namun kalau kita setia dengan hal-hal kecil, maka kita pun akan setia dengan perkara-perkara yang Wah, lebih ini besar. Pak Betul Bagus betul ini ya kan? mendekati hari Minggu ini sudah Wah, luar biasa ini. Nah, ini Dan mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. To cure is always better than Salah-salah, kebalik. To prevent is better than to cure, gitu Pak Bagus. betul. Dan akhirnya berakhirlah sudah bincang-bincang kita sambil mikir dengan Dokter Reski. Dokter, terima kasih Di tengah-tengah sudah kesibukannya Sama-sama. ya Betul. begitu padat, di tengah tanggung jawabnya begitu besar, masih menyempatkan diri untuk alma mater tercinta. Betul. Tetap berjuang dokter buat Terima kami ya kan. Doa kami menyertai dokter dan Terima kasih. Tetap bersemangat. tetap begitu, bersemangat dokter. semua Semoga tenaga sehat medis. selalu. Dan untuk pemirsa Sobat Cangkir, sekian episode kita yang ke-10 bersama dengan Dr. Reski Tantular. Sampai jumpa. Tetap dan- sehat, tetap semangat. Oke, see you. Dadah.